Nah, di sini telah ada satu makalah sebagai bahan uji coba untuk kita membuat daftar isi menggunakan style secara otomatis. Nah, di sini telah siap. Akan tetapi di sini daftar isinya belum ada. Kemudian kita menggunakan Ctrl F untuk membuka data, klik headingnya. Kemudian kita klik kanan untuk memblok kata pengantar. Kemudian di klik kanan heading 1 kita memilih update sebagai heading. Kemudian kita bisa ya antara bab dan subbab. Kemudian ini bab 1 kita letakkan heading 1, rumusan masalah itu subbab. Kemudian kita memilih bab sebagai heading 1, bab utama. Kemudian ada apa lagi? Kita akan mencari bab-bab utama sebagai heading 1. Ya, akan kita pisah terlebih dahulu. Ini bab 3 kita jadikan sebagai heading 1. Kemudian daftar pusaka ya sebagai heading 1. Untuk di awalnya memang klik kanan terlebih dahulu. Kemudian kita mencari subbab. Nah, ini adalah heading 1. Kemudian kita akan mencari sub-subbabnya. Kita akan memisah. Ini latar belakang kita letakkan sebagai heading 2. Sebagai heading 2, kemudian rumusan masalah, klik kanan, kita blok, kita letakkan sebagai heading 2, subbab. Kemudian tujuan, ini kita blok, dijadikan subbab. Kemudian di dalam bab 2 terdapat ini kita jadikan subbab, body movement kita jadikan subbab. Kemudian kontak mata kita jadikan subbabnya yang tadi bold ya. Kemudian kita lengkapi semua bab dan subbabnya, kita tandai, kita pisah. Kita letakkan heading 2. Kemudian selanjutnya ini gerakan isyarat ya. Kita jadikan heading 2 sebagai bahannya. Kemudian ini pada bab 3 kesimpulan kita letakkan sebagai heading 2. Nah, ini dari bab 1 sampai bab 2 sudah lengkap ya. Kemudian bab 3 sudah ada kesimpulan. Saran yang terakhir kita letakkan sebagai heading 2. Daftar pusaka tidak ada yang subbabnya. Kemudian kita pilih referensi, kita pilih table of content, kita pilih yang pertama. Kita cari tempat kosong paling atas, sudah kita siapkan sebagai tempat untuk daftar isi. Kemudian kita di sini table of content kita pilih yang pertama, otomatis 1. Nah, akan keluar secara otomatis untuk daftar isi. Kemudian kita ubah covernya menjadi daftar isi. Nah, beginilah sekilas daftar isi sederhana secara otomatis. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan membuat daftar isi dengan menggunakan multi label list. Nah, kita akan membuka kembali Word, kemudian kita Ctrl N ya, new, kita buka halaman baru, kita buka multi label list, kita buka list, kita ubah sedikit untuk yang nomor 1, kita ubah menjadi bab 1, heading 1, style, labelnya label 1, kita ubah label 1, kemudian heading 1 untuk nomor 1, heading 1 label 1, udah label 1, kemudian kita ubah
follow number menjadi nothing ya. Kemudian kita pilih number style, kita gunakan nomor untuk nomor 2. Kemudian kita memilih heading 2 dengan label 2. Kita pilih labelnya label 1 ya, masih ada nih. Kemudian kita ubah menjadi speech. Kemudian nomor 3, karena di sini telah tertata ya sebelumnya labelnya beserta length filenya ya. Kemudian oke. Di sini untuk style heading 1 dan heading 2-nya telah berubah. Kemudian ini bab 1, kita klik enter. Kemudian kita klik lagi untuk bab 1, enter lagi, bab 1 lagi. Kita akan membuat bab per babnya. Kita klik bab 1, kemudian kita buat subbabnya 1.1, kemudian enter lagi, kemudian kita klik lagi 1.2 untuk subbabnya. Begitu selanjutnya akan kita buat pisahkan antara bab dan subbabnya. Enter, kita masukkan heading 2, kemudian heading 2, enter heading 2, karena sebelumnya kita sudah atur ya untuk multi label listnya. Kemudian kita masukkan lagi subbabnya 3.2, enter, kita masukkan lagi 3.3. Nah, ini beginilah dasarnya. Kemudian kita akan lengkapi untuk daftar isinya. Kita masukkan apa untuk subbabnya, latar belakang untuk subbab pada bab 1 menggunakan huruf kecil ya. Kemudian subbab yang kedua 1.2 kita menggunakan rumusan masalah. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian 1.3 kita akan membuat tujuan. Kemudian untuk bab 2, subbab pada bab 2 2.1 kita akan membuat teori. Kemudian 2.2 pada bab 2 subbabnya membuat penelitiannya. Kemudian pada 2.3 subbab bab 2 2.3 kita akan membuat manfaat. Nah, beginilah bentuknya. Kemudian kita akan membuat subbab pada bab 3 3.1 berarti penutup apa ya. Kemudian lokasi lah kita letakkan saja. Kemudian untuk pada bab 3 3.2 subbabnya apalagi, tiga titik dua kita akan memasukkan pengumpulan data. Kita buat 3.2, kemudian 3.3 deskripsi. Pada 3.3 kita akan membuat deskripsi. Nah, selanjutnya kita untuk bab 4 asal kita buat saja karena ini hanya sebagai contoh, hanya sebagai tugas. 4.1 kita letakkan heading 2-nya subbab kesimpulan. Kemudian 4.2 kita enter ya. 4.2 kita buat saran. Nah, beginilah bentuk awalnya untuk subbabnya. Kemudian untuk kita lengkapi bab 1, bab 4-nya penutup. Kita letakkan bab 1 pendahuluan. Kemudian untuk bab 2 tinjauan. Bab 3
Untuk bab 3-nya kita buat daftar pusaka. Kemudian untuk bab 2 tinjauan dan bab 3-nya daftar pusaka. Nah, bab 3-nya metode. Beginilah sekilas karena ini hanya contoh, bukan asli. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian kita akan membuat modifikasi ya, kita akan memodifikasi. Kita ubah warna, kita boldkan, kita tebalkan, kita ubah warna pada font menjadi otomatis hitam, dan tulisannya itu Times New Roman untuk format tulisan. Kemudian kita klik OK. Nah, telah berubah jadi hitam. Kemudian kita modifikasi untuk subbab, kita ubah pada warna menjadi otomatis alias hitam, dan format hurufnya sebagai Times New Roman, ukurannya 12. Kita klik OK. Karena kebesaran kita pada babnya kita ubah pada font, ukuran fontnya berubah menjadi 14. Kita sesuaikan. Kemudian klik OK. Nah, kemudian masuk kita kepada referensi table of content. Nah, kita klik yang pertama. Nah, telah keluar secara otomatis. Nah, kita perbaiki sedikit karena terpisah di atas, di bawah, dan tidak rapi. Kita hapus yang sebelumnya. Telah keluar secara otomatis tabel yang telah kita jadikan, dikarenakan dia telah terdaftar ya, tertata di navigation ya sebelumnya. Nah, kita ubah dengan kalimat daftar isi. Nah, beginilah sekilas pemahaman saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan ini adalah tugas untuk UTS. Dengan format tugas membuat daftar isi menggunakan style secara otomatis dan buat video multi-level list pada Microsoft Word pada bab dan subbab. Mungkin hanya ini yang dapat saya kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.